Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Muslana Aurani dari Sekolah KT3. Di sini saya akan mengulang materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Setelah Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945, Sekutu mempertahankan Jepang untuk menjaga status quo sampai Sekutu tiba di Indonesia berada di bawah penguasa yang dipimpin oleh Letjen Lord Howe Mountbatten, dan wilayah barat Indonesia diawasi oleh pasukan Inggris AFNI, sedangkan wilayah timur diawasi Australia. Tugas AFNI adalah menerima penyerahan tentara Jepang, membebaskan tawanan dari Eropa, meluncuti dan melangkat tentara Jepang, menegakkan serta menjaga perdamaian untuk kemudian diserahkan ke pemerintahan sipil yang kemudian mengumpulkan informasi penjahat perang Jepang. Yaitu adalah awalnya kedatangan AFNI disambut baik oleh pemerintah Indonesia karena diharapkan kekuasaan, namun ketegangan muncul karena AFNI membawa Nica yang ternyata bertujuan mengambil alih pemerintahan sipil. Nica mempertahankan jati kembali bekas Kenil dan bersama Sekutu melakukan prokrasi terhadap rakyat. Meski Panglima AFNI kemudian mengaku pemerintah RI secara de facto dan Indonesia menyatakan lingkungan insiden tetap terjadi karena tentara Sekutu sering bertindak sewenang-wenang dan memicu pertempuran di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran Medan Area di 13 Oktober 1945 dimulai dengan insiden Hotel Bali, diikuti aksi serak rakyat Medan melawan Sekutu di Nica. 2. Pertempuran Ambarawa 26 Oktober 1945 melibatkan pengepungan kolonial Sudirman dan kemenangan besar yang dikenang lewat monumen Pelangan Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Surabaya 10 November 1945, pertempuran paling dahsyat yang terjadi. Tegak sangat juang rakyat Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November. Yang keempat yaitu peristiwa Merah Putih di Manado dan perlawanan terhadap larangan pengambaran bendera merah putih yang menunjuk semangat rakyat Sulawesi 14 Februari 1946. Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Aksi bumi hangus yang membakar tekad-tekad lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Yang keenam itu adalah pertempuran 5 hari di Semarang 15 sampai 19 Oktober 1945. Gugur DR Karyadi. Pertempuran Medan Area dimulai dengan insiden Hotel Bali, diikuti aksi rakyat Medan melawan Sekutu dan Nica. Pertempuran Ambarawa melibatkan tacik pengepungan kolonial Sudirman dan kemenangan besar yang dikenang lewat monumen Paulang Ambarawa. Pertempuran Surabaya, pertempuran paling dahsyat yang jadi tegak semangat juang rakyat Indonesia, diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November. Peristiwa Merah Putih di Manado, perlawanan terhadap karangan pengibaran bendera merah putih. Yang B ada pejuang mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Indonesia memilih 3 jalur demokrasi utama, yaitu ada mencari lingkungan dari negara-negara anggota PDB. Tujuannya agar internasional mengakui kemerdekaan dan mendukung perjuangan diplomatik Indonesia. Membawa masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PDB. Diharapkan Dewan Kemenangan dapat membantu menyelesaikan konflik antar Indonesia dan Belanda secara adil. Berunding langsung dengan Belanda. Perundingan ini sering dimediasi oleh pihak ketiga seperti Inggris karena Inggris berkepentingan memastikan adanya mempertahankan sipil di Indonesia. Sebelum mereka angkat kaki pada akhir 1946, RI dan Belanda akan membentuk Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Sebelum 1 Januari 1949, RIS dan Belanda akan membentuk UNI Indonesia Belanda yang diketahui Ratu Belanda. Kelebihannya adalah RI dapat mengaku dan fakto legitimitas internasional. Kekurangannya itu wilayah RI hanya diakui terbatas, tidak seluruh bekas Hindia dan Belanda, membuka celah untuk negara boneka, yaitu negara Belanda. Yang
Demikian interna pasca perjanjian, yaitu Nipan Negara 19-20 November 1946. Ke peristiwa Wasarling di Sulawesi Selatan 7-25 Desember 1946. Yang ketiga, perundingan negara Indonesia Timur 24 Desember 1946. Yang keempat, bubarnya Kabinet Syari 3-27 Juni 1947. Sekian pengulang materi dari saya Alfia Mustana Aurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.